Halo ITERA Friends, selamat datang kembali di dalam Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Dan hari ini Lentera akan membawa kamu lebih dekat dengan ke-37 program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Nah, tapi ITERA Friends, hari ini kita bakal bertemu dengan program studi yang berhubungan dengan komputer, source code, atau mungkin apa. Dan hari ini kita bakal bertemu dengan program studi Teknik Informatika. Dan ITERA Friends, hari ini kamu bakal ditemenin sama Aninda Andiani, aku dari program studi Teknik Informatika angkatan 2019. Tapi ITERA Friends, hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani dengan dua bintang tamu lainnya, yaitu ada Bang Hussein dan Pak Habib. Mungkin langsung kita sapa aja ITERA Friends. Halo Bang Hussein, Pak Habib. Halo Halo, Aninda, Apa kabar? baik. alhamdulillah baik. Oke, kan tadi aku udah nyebut nih di awal ke teman-teman. Mungkin boleh nih dari Pak Habib sendiri sama Bang Hussein kenalin diri masing-masing. Halo ITERA Friends, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Al-Ghifari. Teman-teman ITERA biasa memanggil saya Pak Habib. Saya salah satu dosen teknik informatika ITERA dengan bidang ilmu rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi. Oke, mungkin kalau dari Bang Hussein. Aduh gak gugup saya nih. Eh, Halo Itara Friends, nama saya Nur Muhammad Hussein Paku Alamsyah. Biasa dipanggil Hussein, saya dari mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2018 dan saya di sini selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika. Saya sekarang udah semester 8, ya mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, kok ini jadi saya yang gugup ya berhadapan sama dosen sama Kahim ya. Dan ini kan hari ini Tera Friends kita udah berhadapan dengan dua orang yang berkecimpung di dalam teknik informatika nih ya. Berarti kita hari ini bakal ngebahas tuntas ya Pak, Bang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang teknik informatika nih, mungkin kalau misalnya dari Pak Habib sendiri sama Bang Hussein gitu, kalau misalnya teman-teman di rumah apalagi calon mahasiswa baru nggak tahu apa sih teknik informatika gitu, mungkin kalau misalnya Aninda sendiri mau minta apa sih definisi program studi kita menurut Bapak dan Bang Hussein? Definisi teknik informatika. Eh, Mahasiswa itu nanti ketika masuk teknik informatika, mereka akan belajar terkait pertama analisis, kemudian berpikir sistematis, berpikir logis, selanjutnya melakukan problem solving, dan kemampuan lainnya seperti misalnya rekayasa di bidang informatika tadi. Jadi kalau Pak Habib, menurut Pak Habib itu teknik informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari terkait prinsip-prinsip komputer ya, prinsip-prinsip dasar komputer dan analisis matematis seperti misalnya perancangan, kemudian ada pengujian, kemudian ada evaluasi terkait dari perangkat lunak atau software seperti itu. Oke, berarti mungkin lebih ke problem solving dari kita sendiri gitu ya Pak, gimana cara menyelesaikan ke Nah, depannya. dan Oke. khusus untuk prodi teknik informatika ITERA itu ditekankan nanti profil lulusannya itu lebih mampu menerapkan teknologi informasi khususnya yang berbasis intelligent system di Pulau Sumatera. Oke, berarti emang kita tuh difokuskan SDM-nya lebih ke Sumatera. Benar, Oke, tapi ke yang lain juga nggak apa-apa kan Pak? Kalau misalnya ada yang pengen keluar negeri gitu Pak, bisa, apa sangat dibolehkan? boleh. Oke, ini jawaban dari versi dosen nih Pak Habib. Kalau mungkin dari Bang Husen sama saya sendiri kan sama nih sebagai mahasiswa, apa sih definisinya gitu yang dilihat sama kita? Kalau menurut saya sih ya, kalau untuk teknik informatika itu sebuah namanya program studi yang mempelajari itu tentang bagaimana loh mengolah data yang masih mentah itu menjadi sebuah informasi. Kalau sesederhananya sih seperti itu. Masuk juga seperti yang kata Pak Habib tadi, ya gimana cara kita untuk namanya logika sebagai kita manusia itu berprosesnya berpikir menjadi computational thinking gitu kan. Kita berpikir bagaimana sih logikanya, bagaimana sih algoritmanya. Jadi seperti itu sih kalau dari saya. Oke deh, berarti emang iya berbenturan langsung dengan algoritma dan Iya. logika. Karena emang iya sih Pak, dari TPB juga kita udah dikenalin ya sama algoritma. Dan tapi kalau misalnya Pak Habib nih sama Bang Hussein,
kenapa sih kok bisa gitu masuk ke dalam teknik informatika, terutama misalnya ITERA gitu? Atau Bapak dulu emang kuliahnya di teknik informatika juga atau gimana? Dan Bang Husen juga kenapa gitu punya minat untuk menjadi mahasiswa di sini? Kalau pengalaman Pak Habib dulu waktu SMA ya, kenapa milih bidang informatika? Sebenarnya Pak Habib juga dulu belum kebayang gitu kan. Dulu Pak Habib itu cita-citanya itu ingin apa namanya? Ingin karena saudara banyak yang di bidang kehutanan, tapi saudara sendiri yang di bidang kehutanan bilang hutan itu akan habis. Itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sementara kalau komputer itu Pak Habib pernah baca buku namanya Badai Software Teknologi gitu kan. Nah, di situ diceritakan bahwasannya ada raja raja baja, ada raja software. Nah, di akhir buku itu disimpulkan bahwasannya kalau kita ingin menjadi the next raja baja itu kemungkinannya 0,000 panjang sekali gitu dan hampir mustahil gitu ya. Karena butuh lahan yang luas, sementara lahan di bumi ini kan nggak mungkin nambah terus kan. Nah, sementara kalau ingin menjadi raja software, membuat satu software itu memiliki bahan baku yang sama dengan 100 software. Ya, karena tinggal copy, mungkin ada beberapa logic yang berbeda di sana. Seperti itu. Jadi Pak Habib langsung mengambil, oh iya, kayaknya kuliah komputer aja karena setelah Bill Gates menjadi the next raja softwarenya ada teman-teman dari Facebook, ada teman-teman dari Google dan sebagainya sehingga menjadi raksasa software seperti itu. Oh berarti Bapak juga mikirin keberlanjutan yang gak akan ada habisnya gitu ya Pak, kalau misalnya dari arahan keluarga sendiri. Iya benar. Jadi Pak Habib dulu mengambil keputusannya seperti itu kira-kira. Heeh. Oh tapi itu kalau misalnya untuk Bapak kuliah teknik informatika nih, terus untuk menjadi dosen di Institut Teknologi Sumatera sendiri itu kenapa tuh Pak? Ya, sebenarnya Pak Habib tadinya di industri ya. Orang-orang komputer sekarang itu seperti mendapat berkah, wah inilah industrinya, industri komputer. Di mana-mana di semua sektor itu membutuhkan komputer. Terutama kita sudah masuk di era industri 4.0 yang mana membutuhkan koneksi internet ya. Dan di situ orang informatika pasti dibutuhkan. Nah, Pak Habib sudah di industri. Kemudian sebenarnya kalau mau jadi dosen itu kenapa pertanyaannya itu adalah panggilan hati ya. Karena nggak semua apa namanya melihat kalau kita bandingkan gitu dan industri melihat yang menjadi dosen itu mempunyai apa namanya mempunyai posisi tawar yang lebih baik daripada yang lain seperti itu. Kalau dari Pak Habib itu panggilan hati gitu. Oke, Bapak ini sangat mulia ya Pak alasannya. Udah panggilan hati. Dan kalau misalnya Bang Husen, kenapa gitu mau masuk di Institut Teknologi Sumatera, teknik informatika, apa panggilan hati juga nih Bang? Kalau saya agak beda ya. Oh agak beda. Jadi kalau pandangan saya sih pas SMA itu kan saya suka di warnet lah, suka main di warnet kan. Nah bayangan saya ini, oh saya ini suka main game dulu lah, suka main game terus pas SMA kadang ada bolos-bolosnya juga kan ke warnet segala macem, deket juga dengan komputer kan istilahnya. Nah saya pikir ketika masuk informatika yang hubungannya itu erat dengan komputer, ya saya pikir bakal ini kan, bakal oh ini emang passion saya lah gitu. Tapi ternyata ya nggak juga sebenarnya, emang ada butuh hal lebih kan. Jadi disitulah saya mulai berpikir kan, ya tapi karena keeratan saya dengan komputer jadi ya saya oh ya udah deh di informatika ini yang cocoknya saya, kayak gitu sih kalau dari saya. Terus kalau untuk di ITERA-nya kenapa, karena ya saya ngelihat juga gitu visi dari ITERA itu gimana kan. Ya visi dari ITERA kan sebenarnya kan untuk Sumatera kan. Nah itu cocok lah dengan saya juga yang besarnya itu di Sumatera lama kan. Jadi saya pengen lebih berkembang lagi di Sumatera dan lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang di Sumatera, kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, ini kayak sama aja ya, sama-sama mulia juga ini jawabannya. Aduh, kenapa sih Bang? Kayak udah ngelihat visi, terus misi gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya udah tahu juga nih alasan Pak Habib sama Bang Husen kenapa masuk, tapi boleh ceritain sedikit gak sih ke teman-teman ITERA di rumah, gimana sih sejarah teknik informatika ITERA gitu, awal mulanya gitu, kalau misalnya Bapak sama Bang Husen tahu gitu. Iya, iya. Kalau kita bicara terkait sejarah, sebenarnya program studi teknik informatika ini
dibuka di tahun kedua setelah ITERA lahir gitu ya. Di tahun kalau nggak salah di 2013. Dulu mahasiswanya baru 4 orang. Oh, baru Dan 4 orang. mahasiswanya Oke. itu mendapat beasiswa daerah atau provinsi ya. Seperti itu. Nah, mahasiswa tersebut kuliahnya masih di ITB karena kita belum ada gedungnya ya. Seperti itu. Kemudian sampai sekarang itu sudah berapa angkatan kira-kira itu? 13, 14, 15. Berarti hampir 9 atau 10 ya Pak ya? Ya, hampir 9 ya, 9 angkatan seperti itu. Kemudian apa lagi? Kira-kira. Mungkin itu aja sih ya kan informasinya berarti dari awal banget, berarti masuk ke dalam ini ya Pak, program studi yang masih awal-awal banget di Institut Teknologi Sumatera. Iya, sekitar program studi ke-6 atau ke-7 yang lahir gitu. Oke, dan itu tapi dari angkatan 1 itu berarti itu lulusannya udah ada semua itu ya Pak? Lulusannya ada. Kebetulan yang 2013 tadi dari 4 orang, alhamdulillah tiga orang lulus. Oh, oke deh. Dan kalau misalnya kita sendiri nih udah dari tahun 2013 gitu. Dan kalau misalnya sampai sekarang itu mahasiswanya kira-kira ada berapa tuh Pak? Kalau data yang Pak Habib lihat dari tanggal 27 Januari 2022 di akademik, data akademik, itu total mahasiswa aktif khusus di prodi teknik informatika itu ada 984 mahasiswa. Oke, Seperti itu yang aktif sekarang ya. Ya. Dan kalau misalnya dari Bang Hussein deh Bang, kalau misalnya angkatan Bang Hussein gitu, itu udah sekitar berapa sih penerimaannya sampai saat ini? Kalau di 2018 sendiri? Kalau di 2018 sih awal-awal kan 197 lah hitungannya, 197. Nah, sekarang kisarannya itu udah 150-an sekarang. Udah ada yang tereliminasi lah ya, gitu jatuhnya. Itu sih kalau di 2018 ya. Oke, berarti emang program studi kita tuh di ITERA tuh udah lumayan program studi yang cukup besar ya Pak dibilangnya. Mahasiswanya terbanyak nomor 2, Oh, terbanyak nomor 2. Setelah 1 itu? teknik sipil. Oke, teknik sipil. Dan tapi kalau misalnya udah dari 2013, terus habis itu mahasiswa kita kan udah banyak juga. Kalau misalnya boleh tahu nih teman-teman yang di rumah, akreditasi kita tuh apa tuh Pak? Akreditasi untuk saat ini masih baik atau C ya. Kalau standar baru dia mengacu ke baik ya. Tapi setiap tahun memang ITERA dan khususnya program studi teknik informatika terus berupaya untuk meningkatkan nilai dari akreditasi program studi tersebut seperti itu. Oke, berarti masih sama-sama berkembang sama program studi lain gitu ya Pak untuk terus meningkatkan nilai-nilainya. Dan tapi kalau misalnya tadi juga udah banyak akreditasi udah baik, terus udah banyak juga mahasiswa-mahasiswanya. Dan ini nih Pak yang terpenting mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah kan mau milih program studi, terus harus diskusi dong sama orang tua. Nanti orang tua nanya lulusnya mau jadi apa, gimana. Dan itu mungkin kalau kita nih lulusannya secara realita deh Pak, itu udah tersebarnya di mana aja tuh? Oke. Untuk total lulusan dari data yang tadi dari akademik Pak Habib dapat itu sekitar 145 lulusan. Itu tersebar banyak ya, posisinya ada yang jadi IT project manager, kemudian ada yang jadi software engineer, ada yang jadi data science, ada yang jadi data analitik dan seterusnya banyak. Kalau perusahaannya ada yang kerja di Tokopedia, ada yang kerja di Privy, dan ada yang kerja di Si Cepat dan lain-lain banyak. Memang ini kan industri komputer, industri 4.0 maksud Pak Habib, yang memang memanfaatkan komputer dengan apa namanya dan koneksi internet tadi. Jadi memang alhamdulillahnya lulusan kita mudah masuk ke industri seperti itu. Oke, bisa di mana-mana ya. Tapi kan kayak kalau sekarang tuh lagi demam-demamnya startup ya Pak. Berarti bisa banget ya. Kalau misalnya anak-anak SMA tuh yang pengen di Gojek atau pengen di Shopee di mana-mana itu berarti bisa ya Pak? Bisa. Kan ada apa namanya? Seleksinya, silakan aja seleksi. Oke, Diikuti, bersaing sendiri gitu ya. Oke deh, tapi kalau misalnya kita juga informatika tadi dibilangnya ngoding gitu kan. Terus Bang Hussein juga tadi bilang yang berhubungan erat sama komputer gitu. Tapi kalau misalnya dari prodi kita sendiri, apa sih fasilitas yang disiapin untuk calon mahasiswanya nanti gitu selama berkuliah di sini? Oke, kalau bicara terkait fasilitas sebenarnya kan gini, salah satu kemampuan yang harus dimiliki di abad 22 itu adalah keahlian berkolaborasi.
Nah, terkait fasilitas tadi itu memang ITERA semangatnya kolaborasi. Seperti gedung perkuliahan itu nggak cuma dimiliki satu dua prodi, tapi semua prodi memiliki semua gedung di ITERA seperti itu. Kemudian selain gedung perkuliahan tadi ada yang namanya laboratorium teknik. Nah, di laboratorium teknik tadi ada yang namanya lab komputer dasar sampai yang lab komputer melakukan pemrosesan yang cukup berat seperti itu, yang disebut dengan lab multimedia seperti itu. Oke, Selanjutnya mungkin yang lain terkait menunjang akademik tadi ya, fasilitas perpustakaan dan non akademiknya nanti ada lapangan sepak bola gitu ya, lapangan basket, UKS dan seterusnya seperti itu. lengkap banget kan emang ITERA, nggak cuma lab ya Pak dan gedung kuliah, ternyata juga ada lapangan-lapangan untuk olahraga. Tapi kalau misalnya Bang Husen sendiri sebagai mahasiswa udah nyobain belum Bang semua fasilitasnya? Belum semua sih ya, kan gym nih baru nih. Oh. Nah, saya juga ya kelihatan lah ya, saya nggak doyan gym gitu, jadi belum pernah nyoba gitu. Tapi kalau untuk kayak lapangan tuh, lapangan basket, lapangan futsalnya, GSG, ya udah sering lah saya udah berkelana lah di ITERA ini. Gitu jadi. Oke, tapi kalau untuk laboratoriumnya udah semua? Udah juga karena kan udah sempet kan offline kan dulu kan di zaman 2018 kan udah sempet tuh ada kuliah offline masuk praktikum offline, jadi ya sempet lah nyoba untuk fasilitasnya secara langsung. Oke deh, dan terus juga tadi udah fasilitas juga kita punya secara lengkap gitu ya. Terus apa sih yang menarik dari program studi kita yang mungkin anak-anak di rumah tuh, anak-anak SMA atau anak-anak yang baru mau milih program studi ini yang bikin mikir, oh tertarik dia masuk prodi ini karena prodi ini beda sama prodi yang lainnya gitu. Apa tuh Pak yang bikin program studi kita beda? Sebenarnya yang menarik dulu ya, menarik itu yang pertama tadi program studi teknik informatika itu nomor 2 terbanyak ya, terbanyak mahasiswa aktifnya. Kemudian program studi teknik informatika itu nomor 2 juga dia yang terfavorit di pemilihan mahasiswa seleksi mahasiswa baru seperti itu. Kemudian yang terakhir yang mungkin menarik minat ya, kuliah di teknik informatika itu adalah kombinasi dari kuliah teori dan kuliah praktikum, sehingganya kita bisa mendapatkan keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan di industri, seperti misalnya pengembangan aplikasi mobile, kemudian pemrograman web, kemudian menjadi network engineer, UX designer, dan lain-lain seperti itu. Oke, dan tapi yang bikin berbeda juga kenapa nih Pak? Yang berbeda ya. Apa kira-kira? Sebenarnya terlihat sih perbedaannya dari tadi ya. Mungkin berhubungan sama source code semua kali ya. Ya, memang lulusan ITERA ditekankan untuk mampu menerapkan teknologi informasi tadi berbasis intelligent system. Jadi nanti misal Aninda atau Husin lulus itu kalau di profil lulusannya bisa menerapkan tadi ya teknologi informasi di bidang berbasis intelligent system. Oh, oke deh. Mungkin tuh dari Pak Habib seperti itu jawabannya teman-teman. Kalau misalnya dari Bang Husein apa sih yang bikin menarik, atau mungkin bisa bilang dari sisi kita mahasiswanya solid atau gimana? Boleh nih dari Bang Husein gimana? Kalau kenapa ini ya yang Menarik bikin ya, menariknya informatika ya. Kalau menurut saya sih yang pertama itu karena ketika lulus itu banyak dicari gitu loh. Emang banyak sih ya yang nyari, tapi juga banyak juga lowongannya gitu segala macam. Jadi istilah empas lah. Nah, untuk ininya juga mahasiswanya itu kebanyakan dia berpikirnya itu secara kritis dan logis. Kebanyakan itu ya sistematis gitu ya. Jadi berurut, dan emang kalau misalkan ada suatu permasalahan itu dalam memecahkannya ya harus membutuhkan data gitu, by data, gimana mencari solusi untuk memecahkan masalahnya, mencari solusi itu by data. Jadi seperti itulah kenapa menariknya, karena emang untuk dari didikannya juga dari sumber daya manusianya juga, sumber daya mahasiswanya ya seperti itu, cara berpikirnya lebih logis dan lebih kritis gitu sih.
Oke deh, dan kalau misalnya udah denger nih alasan dari Bang Husein sama Pak Habib, udah pada tertarik teman-teman di rumah gitu, pengen masuk ke dalam program studi kita. Nah terus kalau misalnya udah masuk gitu, nanti kita sebagai mahasiswa baru kan, diterima nih setelah jalanin PPLK gitu. Gimana sih sistem perkuliahan yang bakal kita jalanin ke depannya sampai kita lulus? Baik, kalau dari sistem perkuliahan sebenarnya ITERA ini mengadopsi dari ITB. Jadi di tahun pertama itu ada namanya tahap persiapan bersama. Nah, 1 tahun pertama itu kita masih belajar terkait basic science. Di situ ada matematika, ada fisika, ada kimia dan biologi. Masih belajar seperti itu, tapi sudah disesuaikan dengan rumpun elektro, informatika dan sistem fisis. Sehingga lebih khusus dan lebih tepat seperti itu. Kemudian di tahun kedua nanti masuk ke program mata kuliah program studi ya. Di situ nanti akan belajar keahlian informatika. Kemudian di tahun ketiga itu ada pilihan untuk kuliah di ITERA atau kuliah MPKM. Itu bisa di mana-mana ya. Ada yang magang, ada yang studi independen dan seterusnya. Banyak modelnya. Dan kebetulan memang di teknik informatika sudah mendukung MPKM. Seperti itu. Baru nanti setelah itu tahun keempat sudah fokus ke lulus ya. Lulus nanti mengerjakan tugas akhir dan wisuda selesai. Oke, udah selesai aja ya, baru mulai gitu. Dan tapi kalau misalnya anak-anak yang pengen, aduh males deh ketemu matematika dasar, fisika dasar gitu-gitu untuk semua program studi harus tetap ngejalanin ya Pak untuk itu di tahap persiapan bersama. Iya, justru dasar dari teknik informatika itu didominasi oleh kemampuan matematika, logika, dan statistika ya. Jadi jangan salah kaprah. Kemudian ada tambahan seperti bahasa Inggris dan lain-lainnya seperti itu. Jadi memang sudah disesuaikan seperti itu. Nggak boleh dihindari. Semuanya kan logika dibangun oleh konsep matematika gitu kan. Oke deh, untung udah ngelewatin ya Pak ya. Semangat ya untuk mahasiswa baru nih yang pengen ngambil kan. Dan terus tadi juga bisa jadi apa aja sih Pak lulusan kalau misalnya setelah ngelewatin tahap persiapan bersama, kuliah tiba-tiba TA lulus gitu. Terus ini peluang kerjanya yang bisa dilihat bisa jadi apa aja gitu kita. Tadi kan udah tahu juga dari lulusannya emang tersebar di sini-sini. Terus ada yang lain lagi nggak sih Pak selain itu? Ya sebenarnya kalau profil lulusannya itu kan tadi berdasarkan kurikulum, prodi ini akan meluluskan kira-kira yang role-nya seperti software engineer, gitu. Kemudian UI UX designer, kemudian ada IT atau software konsultan, kemudian ada juga yang menjadi pengajar gitu ya, pengajar di bidang atau di bidang teknologi informasi, misalnya mengajarkan bagaimana les terkait dengan programming dan lain-lain. Kemudian juga ada yang sifatnya menjadi researcher atau peneliti di bidang komputer dan lain-lain, masih banyak sebenarnya. Oke, banyak sekali ya Pak ya. Dan mungkin di seluruh perusahaan juga bisa mengapply kita ya. Bisa. Karena semuanya butuh gitu. Tapi kalau misalnya Bang Husein nih udah kepikiran belum sih sebagai angkatan 2018 sekarang udah mau lulus, udah kepikiran belum Bang? Kalau Bang Husein sendiri minatnya ke arah mana gitu? Kalau saya sih ke RPLSI ya, rekayasa perangkat lunak sama sistem informasi, dan nanti sih emang mau ke arah ranahnya sistem informasi gitu, mau sebagai software developer lah kalau untuk lulusnya nanti, kayak gitu sih kalau dari saya ya. Oke, berarti untuk lulus juga Bang Husein udah punya bayangan ke depannya. Dan tapi dari bayangan itu Bang Husein tuh dapat gitu dari mana nggak sih Bang informasi dari cutting kita yang udah lulus atau gimana? Itu ada juga nggak sih saling bertukar informasi atau misalnya oh nanti boleh deh ini di kantor ini ada nanti kabarin aja atau gimana atau ada channel gitu nggak sih Bang? Itu sebuah privilege sebenarnya kalau misalkan kita aktif gitu di organisasi, di himpunan mahasiswa, dan juga
dekat gitu dengan adik tingkat, dengan kakak tingkat. Nah itu salah satunya privilege-nya di situ. Jadi kita bisa tahu ada channel lah, terus juga kita bisa belajar bareng lah kan dengan kakak tingkat ataupun dengan alumni, juga bisa berbagi pengalaman lah ketika udah lulus dan ketika di dunia kerja gimana. Jadi ya banyak lah, saya juga ada tukar pendapat juga dengan kakak tingkat ataupun alumni kayak gitu sih. Oke, berarti program studi teknik informatika ini punya organisasinya sendiri. Iya ada. Gitu. Oke, dan itu tuh gimana sih Bang himpunan gitu ya? Kan kita nyebutnya himpunan. Kalau misalnya teman-teman di rumah yang belum tahu himpunan gitu. Nah, himpunan itu tuh apa sih? Apakah program studi lain boleh masuk apa enggak atau gimana tuh Bang? Kalau himpunan sendiri tuh sebenarnya kalau simpelnya sih sebagai wadah ya, kayak gelas gitu. Tapi dia ini di dalam gelas itu ada sekumpulan orang-orang yang punya tujuannya sama dan punya kesamaan lah. Kesamaannya di mana ya, di program studi pertama, dan tujuannya sama untuk namanya memajukan teknik informatika sendiri. Kayak gitu sih. Jadi di situ juga nanti bakal banyak lah perkembangannya dari bagaimana kita ngembangin di situ di bagian akademik dan juga non akademiknya. Kalau di himpunan sih kayak gitu. Oke, berarti juga emang sebagai wadah gitu kan, Iya. buat saling sharing juga sama alumni, terus nyari teman-teman yang lain gitu ya Pak, biar kuliahnya juga nggak belajar, 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 biar ada kegiatan lain. Terus kalau misalnya ada manfaat lainnya gitu nggak sih Bang dari himpunan? Kalau manfaat lainnya ya sih ya, itu pertama kalau dari gua pribadi itu mengartikan orang yang masuk untuk sebuah organisasi itu orang yang mau cari masalah, orang yang mau repot, dan orang yang emang mau nemuin loh solusinya apa. Nah jadi eh, disitulah yang kita terbentuk pola pikirnya untuk gimana cara nyelesain masalah, dan itu juga selaras dengan prodi teknik informatika ya, dimana kan kita kan sering berhadapan dengan masalah dan menyelesaikannya dan mencari solusi. Jadi itulah pemikiran-pemikiran tersebut yang bisa menjadi keselarasan, dan itu yang terbentuk di himpunan mahasiswa informatika kayak gitu. Oke deh, tapi kalau misalnya dari Pak Habib sendiri sebagai dosen Pak, gimana sih sudut pandang Bapak sama mahasiswa yang kuliah sibuk juga nih sama himpunan? Apakah emang baik Bapak langsung ngelihat juga nih, oh mahasiswa yang himpunan tuh kayak lebih ini lebih itu atau gimana kalau dari sudut pandang Bapak? Kalau Pak Habib dulu itu sebagai mahasiswa itu juga aktif di himpunan ya. Itu yang menyebabkan nanti misal kalau Pak Habib mencari kerja itu dibantu gitu kan. Atau jangan nyari kerja deh. Pak Habib dulu pernah merantau di Jakarta. Ya teman-teman yang di himpunan tadi ketemu lagi gitu kan. Jadi kita punya apa namanya? Teman di mana-mana gitu. Jadi mudah dibanding yang kuliah pulang. Jadi agak beda ya pengalamannya, experience-nya juga beda. Oh, oke. Kemudian memang tujuan dari himpunan itu adalah salah satunya membesarkan program studi juga ya. Jadi nggak boleh melenceng, nanti program kerjanya lomba karate kan nggak nyambung ya. Kalau lombanya lomba programming nyambung ya. Itu kan nanti Pak Habib sudah titip pesan dengan temannya Husen ya, buat lomba programming selampung. Nggak usah kasih apa namanya, nggak usah kasih pilihan siswa lain itu selain ITERA kata Pak Habib. Jadi yang tahunya kalau programming adanya di teknik informatika ITERA seperti itu. Jadi Pak Habib mendukung ya, mendukung himpunan, mudah-mudahan bisa berkarya dengan baik seperti itu. Oke, berarti banyak banget informasi yang didapat ya, mungkin dari saling membantu, terus abis itu juga profil lulusannya juga kan nanti cuttingnya ngebantu kita, terus lomba-lomba, dan mungkin ada ini nggak sih Bang, kalau misalnya kayak mahasiswa baru, dulu tuh kayak model apa ya, saling ngajarin gitu Bang, di himpunan sendiri. Kalau di himpunan sendiri itu ada ya, untuk namanya kan ada divisi yang emang khusus untuk permasalahan tentang akademik itu yang dia yang menguruskan. Nah jadi emang ada untuk namanya tutor-tutor ataupun dari cutting yang lebih paham nih, yang udah lewatin matkul tersebut, mata kuliah tersebut, itu bisa ngajarin. Dan bisa juga di situ nanti dibentuk kelompok belajar antar mahasiswa, dan di situ nanti ada yang lebih pahamnya dari cutting yang bisa ngajarin. Jadi kayak gitu sih. Kalau di himpunan emang ada, dan emang untuk himpunan sendiri tuh karena himpunan kita basisnya itu keprofesian,
Ya emang harus ada gitu, bukan hanya kita fokus organisasi aja ataupun non akademik aja, tapi emang akademik yang diutamakan juga di organisasi di himpunan mahasiswa informatika ini. Oke, berarti lengkap banget himpunan kita. Dan terus kalau misalnya udah pada tahu gitu kan, pengen deh masuk, gimana caranya? Apa misalnya dari mahasiswa baru pengen masuk, ya udah daftar-daftar aja deh, bisa tiba-tiba langsung masuk himpunan atau enggak tuh Bang? Kalau di HMIF sendiri ya, himpunan mahasiswa informatika itu ketika sudah masuk program studi teknik informatika ITERA itu sudah masuk, otomatis masuk sebagai anggota biasa, dan dari situ emang nggak ada pembedanya ya. Jadi kayak misalkan baru masuk nih, baru mahasiswa baru, ya itu sudah ada dirangkul juga dari kakak tingkatnya. Dan nanti untuk proses-proses selanjutnya, untuk lebih intensnya lagi, itu nanti ada proses kaderisasi lah namanya ya. Itu proses penanaman ilmu eh, dari yang sudah di organisasi itu ke calon untuk yang mau masuknya gitu, masuk ke anggota yang lebih lanjutnya gitu sih. Oke deh, berarti tapi kalau misalnya kita udah jadi anggota himpunan, masuk juga, itu apa sih Bang kegiatan yang misalnya kita lewatin gitu, dan itu juga atau mungkin bisa melibatkan Bapak dosen dan Ibu dosen dari teknik informatika sendiri, atau gimana tuh Bang kegiatan-kegiatannya? Oh ya, tentu pasti melibatkan dosen-dosen dari ini prodi kita sendiri ya, prodi teknik informatika, karena untuk dari pembina sendiri itu ya dari ini kan, dari dosen kita sendiri gitu, dosen dari prodi informatika. Dan juga untuk kegiatan-kegiatannya itu kita tetap izin, dan kita juga istilahnya berkoordinasi terus lah, kira-kira apa yang selaras nih yang dibutuhin mahasiswa dan juga dibutuhin oleh prodi, sehingga nanti kan eh, satu visi kan, untuk namanya ya tetap itu majuin prodi teknik informatika kayak gitu sih. Oke deh, udah himpunan, tadi pembahasannya udah lengkap nih teman-teman. Terus tadi juga akademik udah lengkap dari Pak Habib dan Bang Hussein. Dan mungkin teman-teman di rumah itu biasanya banyak nih yang dengar dari kakaknya deh, atau misalnya yang udah masuk duluan, atau dari teman-temannya tentang seputar fakta atau mitos program studi teknik informatika. Oke, di sini mungkin Bang Hussein sama Pak Habib boleh ngejawab barengan fakta atau mitos. Jadi nanti Anin sendiri bakal ngasih tahu 3 fakta atau mitos tentang program studi kita yang sering orang-orang dengar. Oke? Oke. Oke. Untuk yang pertama, karena sering ngobrol sama komputer, mahasiswa kita, terus apakah emang mahasiswa program studi teknik informatika introvert atau no lab? Mitos sih. Mitos. Gimana Pak? Kalau buat Pak Habib mitos. Mitos ya berarti ya. Oke, nggak bener ya teman-teman. Dan terus yang kedua, selanjutnya, kalau misalnya punya pacar anak teknik informatika, apa bisa ngehack handphone pacarnya atau data pacarnya? Fakta atau mitos? Belum tentu, kalau kuliahnya nggak bener nggak bisa. Oh. Harus bener Mitos, dulu. Mitos ya Bang. Oke deh, berarti salah juga, jangan takut ya pacaran sama anak teknik informatika. Terus yang terakhir, kalau misalnya masuk ke dalam mahasiswa teknik informatika, apakah emang harus sudah bisa ngoding dari awal atau enggak? Nggak bisa pun nanti kan dibelajar gitu ya. Oh, nggak bisa pun belajar. Nah, Ini iya. fakta atau mitos Pak? Berarti dia apa tadi itu? Mitos ya? Berarti ya? Mitos. Nggak harus Oke. bisa duluan ya. Oh, nggak harus bisa duluan, berarti mitos ya. Dan mungkin itu nih teman-teman di rumah udah terjawab apa yang didengar dari anak-anak teknik informatika, ternyata itu mitos, gak benar. Dan yaudah deh, mau nanya juga untuk Pak Habib sama Bang Hussein tentang satu kata yang menggambarkan program studi kita barengan, ya. Aninda hitung 1 sampai 3, nanti nyebutinnya barengan satu kata, oke? 1, 2, 3. High tech. Iya. Emang teknologi banget gitu ya orang-orangnya. Ya udah deh, kan tadi udah juga fakta atau mitos, terus juga udah tentang apa namanya satu kata, dan udah ngupas tuntas. Dan apa sih pesan buat calon mahasiswa baru yang pengen daftar dan milih program studi kita dari Pak Habib dan Bang Hussein, pesan-pesan mereka sebelum memilih program studi kita? Pesan Pak Habib untuk
calon mahasiswa baru program studi Teknik Informatika ITERA. Belajar teknologi itu jangan takut belajar teknologi, karena teknologi itu diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, bukan mempersulit. Pak Habib tunggu calon mahasiswa baru Teknik Informatika ITERA di Prodi IF. Terima kasih. Oke, kalau dari Bang Hussein pesannya apa nih untuk mahasiswa baru nanti? Jadi ITERA Friends ya, untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke Prodi Teknik Informatika ITERA. Jadi kalau pesan saya sih ini ya, kalau untuk namanya sudah masuk ke dunia kuliah itu jangan ada pengkotak-kotakan antara namanya organisasi dan akademik, karena ini merupakan satu kotak yang sama. Jadi teman-teman ketika sudah masuk kuliah tapi teman-teman itu milih antara cuma satu doang nih, ya itu udah sayang banget gitu loh. Kalau misalkan bisa dua-duanya, kenapa enggak gitu kan, kenapa harus milih satu. Jadi antara akademik dan juga organisasi yaitu harus seimbang. Jadi jangan sayang-sayang lah, mesti pilih dua-duanya, dan jangan jadi mahasiswa kuliah pulang. Itu aja sih kalau dari saya untuk ITERA Friends ini ya. Oke deh, udah dapat pesan langsung dari kahim kita sama dosen kita nih teman-teman di rumah. Dan tapi kalau misalnya teman-teman pengen mengakses nih informasi lebih lanjut gitu, pengen scrolling gitu kan, siapa tahu malam-malam daripada overthinking terus gabut kan, mending baca tentang program studi kita, itu bisa diakses kemana tuh Pak? Yang pertama ada website Teknik Informatika ITERA, silahkan dikunjungi di halaman if.itera.ac.id. Kemudian IF juga punya Instagram ya. Instagram silahkan nanti dicari IF ITERA. Ketemu. Oke deh. Dan kalau misalnya untuk informasi seputar himpunan itu bisa diakses kemana tuh Bang? Di hmif.itera. Di situ juga sama lah, ada tentang program studi juga, tentang kegiatan himpunan. Di situ ada semua kok di IG itu. Oke deh, mungkin bisa langsung diakses saja untuk teman-teman di rumah, gali informasi sebanyak-banyaknya untuk program studi kita. Oke deh, makasih banyak Pak Habib sama Bang Hussein, kayak udah sama-sama. tuntas banget ini pembahasan kita tentang program studi. Kebetulan kan karena kita emang satu program studi nih ya. Jadi udah banyak banget yang dibahas dari tadi, dan mungkin untuk teman-teman ITERA di rumah, semangat terus belajarnya, fokus ke seleksi masuknya gitu ya. Karena kita bertiga bakal nunggu kamu semua untuk masuk ke dalam Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Oke deh, mungkin aku Aninda Andiani dari Teknik Informatika Angkatan 2019, dan kedua narasumber pamit undur diri. Sampai ketemu di ITERA, dan sampai ketemu di episode Lentera selanjutnya. Bye!